Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Justinus Suhardiruman. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai perilaku dan peran gender di lingkungan sekolah. Yang dimana judul ini adalah judul yang saya ambil dari Project Based Learning Character Building Pancasila SDG 5, yaitu mengenai kesetaraan gender. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya adalah Raika Nabila dari Prodi Business Management tahun 2024-2025 dengan NIM 2802582221. Latar belakang yang saya ambil dari kesetaraan gender ini masih menjadi tantangan di banyak tempat ya, termasuk di sekolah maupun sudah ada kebijakan yang mendorong hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kenyataannya masih ada perbedaan peran dan kesempatan. Contohnya, perempuan masih sering mendapat perlakuan tidak adil di dunia pendidikan, di tempat kerja, maupun dalam pengambilan keputusan yang penting. Situasi ini bertentangan dengan nilai Pancasila, terutama nilai Pancasila yang kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, masalah ini juga berkaitan dengan tujuan pengembangan berkelanjutan, yaitu SDG nomor 5 yang fokus pada kesetaraan gender. Oleh karena itu, melalui proyek ini, kami ingin lebih peka terhadap isu kesetaraan gender dan ikut mengambil bagian dalam solusi nyata, khususnya di lingkungan sekolah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa masalah utama yang akan dibahas dalam proyek ini. Pertama, apa saja bentuk ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya di sekolah? Yang kedua, apa penyebab utama munculnya ketimpangan gender dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dorongan dalam mewujudkan kesetaraan gender? Dan yang keempat, apa saja bentuk kontribusi konkret yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mendukung kesetaraan gender di komunitasnya? Berdasarkan observasi yang kami lakukan di SD Negeri Medang Lestari, kami menemukan beberapa hal penting terkait praktik kesetaraan gender di sekolah. Pertama, dalam pembagian tugas di kelas, guru memberikan tanggung jawab kepada siswa tanpa membedakan gender. Misalnya, tugas memimpin doa, menulis di papan tulis, atau menjadi ketua kelompok diberikan secara bergiliran kepada siswa laki-laki maupun perempuan. Kedua, dalam organisasi siswa, terdapat keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ketua OSIS di sekolah tersebut adalah seorang siswa perempuan, sementara wakil ketuanya adalah siswa laki-laki. Ketiga, dalam kegiatan ekstrakurikuler, tidak ada pembatasan berdasarkan gender. Ada siswa laki-laki yang ikut menari tradisional, dan ada siswa perempuan yang aktif bermain futsal. Ataupun ada siswa perempuan yang ikut ekstrakurikuler pencaksilat. Keempat, dalam interaksi sehari-hari, baik siswa maupun guru menggunakan bahasa yang netral. Tidak ditemukan adanya candaan atau perlakuan yang merendahkan salah satu gender. Dan yang kelima, dalam materi pembelajaran, guru menyisipkan nilai-nilai kesetaraan gender. Misalnya, dalam membahas peran perempuan dalam sejarah atau menekankan pentingnya menghargai perbedaan. Solusi dan saran yang kami tawarkan beberapa langkah yang bisa dilakukan sekolah, yaitu pertama, mempertahankan praktek baik yang sudah ada, seperti pembagian peran dan kesempatan secara adil. Kedua, melibatkan siswa sejak dini dalam edukasi gender melalui kegiatan sederhana seperti cerita atau proyek kelompok. Yang ketiga,
Sekolah dapat mengadakan kegiatan bertema kesetaraan gender, misalnya lomba kreativitas dan juga drama atau dilakukannya diskusi. Keempat, melibatkan orang tua lewat sosialisasi ringan agar nilai-nilai kesetaraan juga diterapkan di rumah. Dan yang terakhir, penyediakan sudut literasi atau pojok baca dengan tema kesetaraan dan toleransi agar siswa terbiasa dengan nilai-nilai ini dalam kesehariannya. Lanjut, refleksi bagi saya selama melaksanakan observasi, saya pribadi mendapatkan banyak pengalaman berharga ya. Saya melihat bahwa sekolah yang teliti memiliki suasana yang inklusif dan setara. Tidak ada perbedaan mencolok antara siswa perempuan ataupun siswa laki-laki, baik dalam pembelajaran atau kegiatan di luar kelas, seperti ekstrakurikuler. Saya juga menemukan bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, tidak ditentukan oleh gender baik laki-laki maupun perempuan. Banyak siswi yang menjadi ketua OSIS, ketua kelas, bahkan memimpin kegiatan ekstrakurikuler. Sebaliknya, siswa laki-laki juga ikut aktif di kegiatan ekstrakurikuler seperti tari, panduan suara, dan tanpa ada pandangan negatif. Selain itu, guru selalu memberi tugas dan kesempatan secara adil. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil kerja, bukan berdasarkan siapa yang mengerjakan. Hasil kerja bukan berdasarkan siapa yang mengerjakan. Hal ini membuat suasana belajar terasa nyaman karena siswa merasa dihargai. Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa kesempatan yang setara dapat memotivasi setiap individu untuk mengembangkan potensinya. Saya belajar bahwa kesetaraan bukan hanya soal perlakuan yang sama, tetapi juga soal memberi dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengalaman ini membuat saya semakin sadar pentingnya menanamkan budaya kesetaraan dimanapun kita berada. Di sini ada beberapa gambar atau foto yang saya ambil pada saat saya melakukan observasi di SD Negeri Medang Lestari. Salah satunya ada guru, yaitu Bu Nadiroh, yang saya wawancara. Beliau sedang menjelaskan bagaimana kesetaraan gender di lingkungan sekolah, dan juga sedang ada pembagian tugas. Lalu ada beberapa kegiatan anak-anak yang sedang bermain after mereka melakukan ekstrakurikuler. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa kesetaraan gender masih menjadi tantangan penting khususnya di bidang pendidikan. Nilai-nilai Pancasila dan tujuan SDGs menjadi dasar yang kuat dalam upaya mewujudkan kesetaraan tersebut. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan banyak praktik baik. Namun upaya ini tetap perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Dan terakhir, sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk terus mendukung dan ikut berkontribusi dalam solusi nyata demi terciptanya lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen. Saya akhiri presentasi ini. Selamat siang.